Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu FDIY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari Cibubur, Pak Haji. Ya. Pak Haji, tanggal 30 Juni kemarin saya udah kesini. Alhamdulillah saya bisa cerita langsung ke Pak Haji. Kemarin itu kan niat saya jual rumah dan karena suami saya tuh kena guna-guna orang di rumah tersebut. Terus dari Pak Haji itu kan kemarin dari Pak Haji itu suruh untuk suami itu colek saya, masukkan ke botol 9 kali. Terus tangannya dimasukin ke botol. Iya. Terus? Itu kan selama 9 hari. Terus botolnya buat apa? Nggak meleleh botolnya? Hah? Terus? Masih di botol ada airnya? Ada airnya, ya. Oh, terus airnya buat minum siapa? Buat minum suami, Pak Haji. Oh iya, emang suami apa keluhannya? Kemarin kan suami saya cerita ke Pak Haji bahwa tiba-tiba nggak ingat apa-apa, terus Apa? tiba-tiba nggak ingat anak istri. Oh iya. Karena diguna-guna orang terus sakit bertahun-tahun. Ya. Nah terus pas hari ke-7 Pak Haji saya dapat mens. Baru 3 hari yang lalu tuh selesai. Itu gimana Pak Haji? Ulang dari awal lagi atau gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, lanjutin lagi aja. Sampai 9 hari bisa. Berarti udah kelewat dong Pak Haji. Ya, terus? Kan pertama udah 7 hari ya. Terus ini udah hari ketiga malah. Berarti udah. Nggak apa-apa, dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Pokoknya kalau caranya ya dicolek dulu, taruh di air diminum buat minum suami. Iya. Nah nanti kamu gatel gak? Kamu gatel ya jangan dicolek lagi, itu namanya udah sembuh. Kalau udah gatel udah stop. Oh gitu. Selama belum gatel terus lanjut colek. Tepuk tangan dong. Terus Pak Haji minta doanya nih supaya kemarin kan kata Pak Haji sembuhin dulu laki lu baru bisa kerja gitu. Dari tanggal 30 kemarin sempat dapat panggilan Pak Haji. Ya. Mungkin karena pengobatannya belum selesai ya kerjanya baru semingguan terus putus kontrak lagi Pak Haji. Terus? Mungkin dilanjut aja dulu kali Pak Haji. Iyalah dilanjut. Oh. Dilanjut ya. Bisa? Terus, bisa Pak Haji. Terus untuk rumah kan kemarin niat jual rumah kata Pak Haji pakai air cebok, bacain adalah ijabnya udah saya tulis sebanyak 9 kali siram di depan rumah. Itu baru saya lakuin sekali Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi. Sampai terkabul. Oh gitu. Sampai terkabul. Bisa 2 hari terkabul, bisa 3 hari terkabul. Amin, amin, amin. Pokoknya selama jadi salah. Amin. Kalau saya lihat dari sini sih pulen. Sampai pulen. Bisa ditanya. Kalau yang duduk belum pulen tuh. Bisa ditanya sendiri sama suami Pak Haji. Oh ditanya sama suami. Coba kamu ngomong, manggil ke suami. Pulen nggak punya kamu gitu. Pulen gak Pak? Tepuk tangan dong. Pasti pulen lah, saya lihat pulen banget kok. Amin. Yalah itu aja Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Kalau bisa kamu beli itu parutan kelapa. Jangan Pak Haji, betapaan. Maksudnya di opor atau di sayur lodeh. Kalau ilmu dari Pak Haji insya Allah saya jalanin, mandi jam 12 malam, senyum, tahajud, hajat insya Allah. Baca Quran. Itu belum 12 juz Pak Haji. Gak apa-apa, bertahap ya. Mohon doanya ya Pak Haji, semoga hajat saya terkabul ya Pak Haji. Boleh, tapi baca Quran ya. Iya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Suratmo, asal saya dari Jawa Tengah Pemalang. Ya. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Saya sudah dari tahun 85 saya kerja di garmen. Saya pengen usaha sendiri, buka konveksi sendiri atau PT sendiri, tapi nggak punya modal. Terus butuh modalnya berapa?
Saya nggak punya modal Pak Haji. Iya, butuh modal berapa? Mau usaha sendiri butuh modalnya berapa? Ya minimal 500 juta. Ya udah, ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ada orang linglung kasih modal saya 500 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulang 999 kali, sehari 27 kali gitu. Ya amin. Terus saya kan sekarang akhirnya maksain Pak Haji kerjasama sama teman saya untuk buka konveksi. Ya sedikit-sedikit saya punya modal, saya beli apa-apa. Akhirnya sekarang saya ngambil order sama rekanan saya, artinya buyer sedikit agak dipercaya. Sama buyer sudah mulai Pak Haji. Saya pengen 1 bulan itu minimal 10 miliar penghasilannya gitu Pak Haji. Saya sudah mulai dari minggu yang lalu Pak Haji. Jadi saya supaya lancar, saya sehat gitu Pak Haji. Jadi seperti Kenapa itu. kerjasama? Emang Iya, nggak karena kerja saya sama nggak nggak ada bisa? modal, Pak Haji. Apa? Nggak ada modal, tadinya ada 10 juta. Kenapa nggak minta sama Allah? Ngapain kerjasama? Saya Iya. nggak setuju kerjasama, sendiri iya. aja. Oh iya. Iya sekarang udah mulai sih Pak Haji, udah terlanjur aku udah kerjasama. Jadi gimana itu Pak Haji supaya? Ya udah kerjasama ya lanjut lah, harus mah jangan. Oh iya, soalnya saya ngumpulin dana nggak dapat untuk Ngapain ngumpulin? Emang ada ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk ngumpulin dana. Emang ada? Nggak ada ayat begitu. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah aja, baca Quran, baca Quran, baca Quran begitu. Iya. Bos lihat nih, tidak ada anak yatim ngurusin kambingnya RDAY, nggak ada. Tidak ada anak yatim ngurusin kerbau, nggak ada. Anak yatim tugasnya cuma satu, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Udah itu tahajud, tahajud, tahajud. Ngaminin tamu-tamu, hajatnya tamu ngaminin. Yang ngurusin kambing siapa? Karyawan. Kok anak yatim nggak ngurusin kambing Pak Haji? Anak yatim raja, lu yang ngurusin. Oh iya. Ya, Nggak saya ada. iya. Katanya biar mandiri. Oh, raja kok mandiri? Nggak ada. Pokoknya baca Quran. Lu baca Quran aja bos. Iya, iya. Ngapain lu? Wirawiri, wirawiri. Udah baca Quran aja. Iya udah 40 tahun saya di garmen, jadinya capek banget. Iya, sekarang lu udah 40 tahun udah ketuaan. Saya udah 63 sekarang. Nah, udah usianya. 63 masih begini-gini aja. Iya. Janganlah. Besok nih bos, anak yatim tanggal 24 September. Ini gue berangkatin umroh bos. Gue berangkatin umroh 1 pesawat kita booking tanggal 24 April. Nah, anak yatim tugasnya cuma satu. Wajib tahajud, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain. Kenapa Pak Haji mesti bangun jam 00? Karena nanti kalau kita umroh ke masjidnya itu berangkatnya jam 1, jam 2 bos. Coba lo berangkat ke masjid kalau umroh jam 4 pagi dari. Dapat tempat gak Bu? Nggak bakal. Makanya tadi tamu-tamu Pak Haji, gue mau ikut umroh gratis, dampingin anak yatim. Tahajud dulu. Tahajud, bangun jam 00, senyum mandi pagi. Baru, ini enggak. Bangunnya jam 1, bangun jam 2. Pengen dampingin anak yatim umroh, gratis pulang. Nggak ada. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud. Boleh gak Pak Haji nih yang satu ruangan nih umroh gratis? Boleh bos, gue malah seneng kalau banyak yang pada ikut. Nanti paspornya gue yang bikinin 270. Nanti mau berangkat gue kasih 10 juta buat pegangan, buat jajan di sono. Tuh. Nanti kita naik pesawat bareng, nanti kita ijab di atas awan, peluk anak yatim di pesawat sambil kita bisikin.
Sayang, doain bunda ya. Doanya apa bun? Tukar tambah suami. Eta. Lo paksain bos, bangun jam 00. Malah kalau bisa lo ikut umroh sama anak yatim. Amin. Iya, naik pesawatnya Garuda. Anak yatim di bisnis, lo penghantar di ekonomi lo. Ngapain lo di bisnis? Ya iyalah. Humor. Amin. Ya maksudnya nanti anak yatim naik umroh bisnis. Iya. Pendamping di bawah ekonomi. Ngapain lo? Iya. Itu. Iya. Ini kan enggak, mau dampingin anak yatim umroh gratis. Bangunnya jam 2. Ya gimana? Orang jam 2 udah harus berangkat ke masjid. Betul gak Bu? Yang udah pada umroh mana? Coba tunjuk tangan. Nah, kalau ke masjid jam berapa tuh pagi-pagi? Jam 12, jam 1, jam 2, ya kan? Ini enggak. Jam 2 baru bangun. Ngulet dulu. Nggak boleh. Ya makanya belakangan ini saya kalau Lo gini bos, tidak ada orang yang ijab di depan Ka'bah diamini nama anak yatim, hajatnya gagal, nggak ada. Nah lo paksain besok bisa umroh, Amin, paksain. ya. Insya Allah. Iya, ini mah enggak. Bangun jam berapa yuk? Udah 2 kali ini Pak Haji. Jam 00. Ya amin Mr. Dipecut. Ya. Gimana caranya Pak Haji kalau supaya gue bangunnya nggak telat harus jam 00? Kalau pasangin NCB. Jadi kalau kesiangan jeplak, plak, pasti bangun, ya kan? Ini enggak, Pak Haji aku pengen dampingin anak yatim umroh gratis. Nih gue kepelin nih, jam 00 bangunnya bos. Amin ya. Masalah paspor mah nomor 2 ntar gue kasih duit. Murah kok bikin paspor, cuman 270. Nah gue kasih duit ntar bikin di imigrasi. Iya amin. Nanti gue mau umroh gak punya duit Pak Haji, gue sangonin 10 juta. Nah kalau yang ikutnya ada 200 orang, 10 juta gak gede lah bos. Orang Ya, amin. duitnya banyak. Iya nanti lo dampingin anak yatim umroh, anak yatim naik di kelas bisnis, lo naiknya di ekonomi. Ya nggak mungkin juga lo kelas bisnis, udah gratis masa bisnis. Yang Ekonomi penting aja di sampai. bawah. Bangun di jam berapa besok? Besok insya Allah lah malam. Dok, insya Allah. Pagi. Nggak ada kata insya Allah. Ya, nanti kan pulang. Pasti. Ya pasti. Iya, jam 00. Jam 60 ya. Berani? Berani. Yo, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Aduh, gua keker lu bangunnya siang mulu ya bos. Saya Ya. medium dari Kalimantan Barat, Pak Haji. Pertanyaannya Mau apa? Mau testimoni. Boleh. Tepuk tangan dulu dong, testimoni. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Saya gadaikan sertifikat tanah saya. Nah, dapat 6 bulan saya bayar bunganya terus setiap bulan. Nah, giliran gitu orangnya nagih harus bayar lunas. Saya kan enggak ada uang. Ya, jadi saya praktekin ilmunya Pak Haji. Nah, terus ada saudara saya transfer uang. Nah, itulah untuk bayarnya Pak Haji. Jadi saya enggak bayar gitu. Ya. Terus itu Pak Haji, kami kan ada kreditan motor. Jadi 4 bulan kan belum dibayar. Jadi orang leasing tuh nagih terus gitu kan. Nah, jadi saya datang ke leasing. Tadinya kan bayarnya 12.600.000, tapi hanya disuruh bayar 8.200.000. Meraktekin ilmunya Pak Haji dicolek. Jadi mbaknya meraktekin ilmu RDI-nya yang mana aja, yang hajatnya terkabul. dicolek, Deketin mic-nya, deketin mic-nya. dicolekin Pak Haji. Gimana? Pakai tangan kiri, tangan kanan. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Iya. Wow. Sambil ngomong apa? Sambil nyolek. Nyolek apa tadi? Sambil ngomong apa? Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. 9 kali mau tidur sama bangun tidur. Terus? Ya terus hajatnya terkabul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Mbak, berarti kan alat kamu manjur. Boleh gak bapak-bapak nyewa?
Ini bapak-bapak agak lemot nih mbak. Bisa gak nyewa? Ya enggak bisa. Hah? Enggak bisa lah. Kenapa? Gimana suami Pak Haji? Oh iya. Kalau suami boleh ya? Iya. Oh iya. Terus Terus itu- apalagi meraktekin ilmu RDAE apalagi yang hajatnya terkabul? Terus praktekin yang ngomong sendiri dijawab sendiri Pak Haji. Oh gimana? Contohnya gimana contohnya? Contohnya Bos, shoot belakang. Gimana contohnya? Ulangi lagi mbak. Tadi yang kamu meraktekin utang lunas tadi gimana coba meraktekin?